kami. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang kita perlu memitigasi risiko-risiko karena hal-hal atau perubahan yang sangat cepat yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Saat ini kita berada dalam situasi yang sangat membutuhkan kedewasaan, di mana kadang-kadang satu keterangan atau informasi tentang sesuatu yang sama itu bisa bertentangan satu dengan yang lainnya, dan kadang-kadang literasi digital kita itu yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Bapak Ibu, di era kemajuan teknologi ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita hanya biasanya memperhatikan pada bagaimana teknologinya, belajar teknologi, tetapi kita tidak menyiapkan aspek di other side-nya, yaitu person, orang yang akan menggunakan atau menerima hasil proses kemajuan teknologi atau teknologi yang kita gunakan itu. Jadi personnya juga penting, harus ada literasi, kemudian juga cara bekerja kita yang tadinya manual daripada yang digital. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tidak berlebih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Sekian. Terima kasih Pak Rektor. Waktunya 8 menit Pak. Sebenarnya masih ada waktu 2 menit. Tapi terima kasih 8 menit sudah menit. Pak Rektor sudah menyampaikan banyak hal, termasuk bagaimana memastikan pilar-pilar negara demokrasi itu bisa terwujud, dan pemilu itu merupakan salah satunya, di samping soal penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian pentingnya civil society yang kuat supaya ada kontrol terhadap pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Nah, pernyataan terakhir dari Pak Rektor saya kira sangat penting untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong yang itu juga bisa menjadi faktor yang merusak tatanan kehidupan sosial kita, dan itu bisa merusak kualitas demokrasi kita. Nah, yang berikutnya ini Mbak Delia Wildianti. Beliau adalah peneliti dari Puskapol UI Universitas Indonesia, yang Puskapol UI itu banyak melakukan riset terkait dengan penyebaran berita bohong, terutama berita bohong di dalam pemilu. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana analisis dari Puskapol UI terkait dengan kemungkinan berita bohong itu menyeruak publik dan bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, dan apakah perangkat regulasi yang kita miliki itu sudah cukup atau belum untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong ini. Silakan Mbak Delia Wildianti, waktunya sama 7 sampai 10 menit. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya diminta untuk bicara soal firehose of falsehood ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di pemilu 2019 lalu kita bicara soal semburan kebohongan, semburan fitnah. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membicarakan hal ini. Kalau dari Polda Kalbar, Bu Betty sudah mempersiapkan sedemikian rupa gitu ya, penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan baik. Tapi mari kita sama-sama melihat gitu ya, potensi-potensi pelanggaran hak dalam khususnya memilih dan dipilih gitu ya, dipilih sebagai calon anggota legislatif atau presiden atau kepala daerah, dan memilih bagi para pemilih seperti itu. Jadi boleh lanjut. Karena saya dari kampus Bapak Ibu, jadi saya akan sharing saja berkaitan dengan hasil penelitian yang pernah kami lakukan merespon polarisasi politik yang sempat terjadi di pemilu 2019 yang lalu begitu. Jadi kalau kita bicara soal pemilu, tentu potensi-potensi politik itu hadir karena di sana ada kompetisi, ada kontestasi, semua orang ingin menang. Jadi upaya-upaya untuk menang itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tapi kita berharap dengan adanya pemilu bisa mengelola konflik-konflik yang bisa muncul dari para kontestan pemilu tersebut.
Makanya pemilu harus hadir dengan baik gitu. Oleh karenanya ada kerangka hukum yang mengaturnya, ada lembaga penyelenggara pemilu yang independen, dan juga harus ada pelibatan publik untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu. Itu prasyarat untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan tidak mencederai hak-hak bagi pemilih ataupun hak untuk dipilih. Seperti itu. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya lagi. Saya ingin mengajak dari persepsi pelanggaran pemilu. Secara teoritis gitu ya Bapak Ibu, Sarah Burch itu pernah mengkategorisasikan ada 3 kategori pelanggaran atau malpraktik pemilu. Dari mulai kerangka hukum pemilunya bisa diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak. Lalu dari sisi manipulasi terhadap pilihan pemilih itu juga bisa terjadi malpraktik, dan yang terakhir adalah manipulasi terhadap tindakan pemilihnya. Biasanya manipulasi terhadap pemilih itu dilakukan sejak pra pemilu di awal gitu ya, saat membahas undang-undang PKPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Manipulasi terhadap pemilih ini biasanya dilakukan pada tahapan kampanye, dan kita akan menghadapi tahapan ini sehingga saya akan berfokus pada manipulasi terhadap pemilih atau manipulasi terhadap preferensi pemilih gitu. Lalu yang ketiga, manipulasi tindakan pemilih ini biasanya ada pada hari H gitu ya, pada pasca pemilu. Ini biasanya terjadi malpraktik pemilu. Itu secara singkat saja, karena kalau saya ngajar tentang malpraktik pemilu bisa berapa pertemuan gitu ya. Jadi ini secara singkat saja. Boleh ke slide sebelumnya. Ketika berkaitan dengan manipulasi terhadap preferensi pemilih, salah satu strategi propaganda yang kita pernah dengar di pemilu 2019 itu adalah firehose of falsehood, semburan kebohongan yang dilakukan secara masif begitu. Lalu bagaimana sebenarnya strategi ini tuh digunakan dalam kontestasi pemilu di Indonesia? Apa saja bentuk dan modelnya? Kalau kita bicara secara konsep, ini sudah banyak yang membahas, dan bahkan fenomena ini tuh fenomena global. Kita dengar mungkin ada Rusia, Amerika yang terlibat juga gitu melakukan strategi ini. Ketika kita bicara konteks Indonesia, ini muncul pada kontestasi pemilu 2019. Ada tudingan waktu itu dari kubu 01 kepada kubu 02 gitu ya, kubu 02 kepada kubu 01 bahwa masing-masing di antaranya itu telah menggunakan strategi propaganda ini. Dan tentu ini mencederai proses pemilu yang harusnya berjalan secara jujur dan adil. Apa ciri-ciri strategi propaganda ini? Saya bisa mempersingkat sebetulnya ya. Ada beberapa ciri-ciri strategi firehose of falsehood ini. Yang pertama adalah penyebaran pesan tanpa memperhatikan kebenaran. Jadi tidak ada proses verifikasi, tidak ada, memang sengaja dibuat untuk mencari perhatian. Dan biasanya yang untuk mencari perhatian itu berkaitan dengan narasi-narasi identitas, baik itu identitas personal ataupun identitas kelompok. Lalu yang kedua, biasanya dilakukan secara cepat, berkelanjutan, berulang, tidak konsisten. Jadi misalnya pemberitaan di satu media itu bunyinya A, tapi di media yang lain bisa B. Itu, dan tidak memperhatikan kebenaran tadi. Dan ini dilakukan dalam lingkup yang besar karena butuh effort gitu ya, butuh sumber daya untuk melakukan strategi propaganda ini. Dan yang terakhir adalah multi saluran. Digunakan bukan hanya media-media konvensional, tapi justru sekarang media-media digital. Setiap individu dari kita itu sekarang punya media. Oleh karenanya sangat mudah sekali strategi propaganda ini kemudian dilakukan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya bicara soal strategi propaganda ini, maka kita bicara soal ada upaya manipulasi terhadap preferensi pemilih. Bapak Ibu mungkin ingat gitu ya, dalam konteks pemilu 2019 lalu, mungkin masih ingat gitu ya, di kubu 01 waktu itu Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dinarasikan anti-Islam, anti-asing, poros Beijing, PKI gitu ya, Islam liberal. Itu narasi yang dimaksudkan oleh strategi propaganda firehose of falsehood ini, semburan kebohongan yang tidak bisa dibuktikan sebelumnya sampai sekarang. Intinya sekarang kita sebagai saya misalnya sebagai orang Islam masih
melakukan ibadah-ibadah gitu ya, padahal waktu itu disampaikan atau dinarasikan bahwa Pak Jokowi akan Islam seperti itu. Lalu untuk kubu 02 waktu itu Pak Prabowo dan Pak Sandi itu dinarasikan dengan poros Mekah, NKRI Syariah gitu ya, Islam radikal dan lain sebagainya. Saya ingin mengajak terlebih dahulu kita mengingat gitu ya pemilu 2019 lalu untuk kemudian merefleksikan pemilu 2024 seperti apa potensinya dan apa yang perlu kita lakukan gitu ya untuk menghadapi kemungkinan atau potensi konflik yang bisa saja terjadi ini. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Ini saya coba recall lagi di pemilu 2019 sebetulnya apa sih penyebab dari terjadinya polarisasi dan politik identitas disertai dengan hoax dan ujaran kebencian. Pertama ada efek residu, ada efek dan residu dari Pilgub Jakarta 2017. Dan ketika kita bicara polarisasi bisa saja gitu ya pemilu 2019 lalu itu memicu polarisasi. Tapi ketika menghadapi pemilu 2024 saya kira ini menjadi sepertinya tidak akan terjadi gitu ya karena kubu 02 waktu itu sudah bergabung di kubu 01 gitu ya di dalam pemerintahan, sehingga poin pertama itu sepertinya tidak akan menjadi kendala atau memunculkan semburan-semburan kebohongan untuk pemilu 2024. Kita masuk ke isu kedua gitu ya, pengelolaan isu pada konten kampanye digital masing-masing tim paslon. Kemungkinan untuk masing-masing tim pasangan calon menggunakan isu-isu identitas, sentimen identitas itu masih sangat terjadi, sangat mungkin terjadi gitu ya untuk pemilu 2024. Maka nanti kita bisa pikirkan gitu ya seperti apa upaya-upaya untuk menanggulangi, mencegah hal ini supaya tidak terjadi. Poin ketiga, keserentakan pemilu yang memungkinkan isu pemilu legislatif, parpol dan isu lokal. Jadi waktu itu Pilpres sangat menjadi perhatian publik, sedangkan pileg tidak menjadi perhatian publik. Saya kira pemilu 2024 akan sama seperti itu, karena kita pemilu serentak gitu ya, Pilpres dan pileg dalam satu waktu, sehingga potensi untuk meminimalisir isu-isu di tingkat lokal, isu-isu pileg itu akan terjadi sepertinya gitu. Lalu yang keempat adalah peran industri buzzer dan konsultan dalam memproduksi dan mengamplifikasi narasi. Kita tahu ya Bapak Ibu, strategi propaganda ini tidak mungkin tidak ada aktornya. Dan salah satu aktor yang berkontribusi itu adalah para buzzer yang kerap kali sulit untuk ditemukan. Nah ini tugasnya Pak Kapolda gitu ya, untuk menemukan para buzzer-buzzer yang mempropagandakan semburan kebohongan seperti itu. Lalu yang kelima adalah undang-undang pemilu belum membuat aturan yang detail soal kampanye syarat terutama di media sosial. Bawaslu misalnya punya keterbatasan mengawasi kampanye itu hanya di masa kampanye saja. Maksudnya mengawasi media sosial itu hanya di masa kampanye. Di luar itu kan tidak bisa gitu. Lalu juga ada keterbatasan untuk memantau jumlah media sosial. Sehingga masih banyak kendala yang dihadapi gitu ya oleh para pengawas pemilu. Meskipun di PKPU terbaru ada larangan kampanye di tempat ibadah gitu ya, dan saya kira itu cukup baik gitu ya, menjadi evaluasi dari politik identitas yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Selanjutnya adalah durasi masa kampanye yang terlalu panjang. Ini menjadi penyebab kenapa muncul politik identitas, kemudian strategi propaganda, semburan kebohongan, gitu, karena durasinya panjang waktu di pemilu 2019. Dan saya kira semoga itu tidak terjadi di pemilu 2024, karena masa kampanye untuk pemilu 2024 hanya 75 hari. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi angin segar gitu ya bagi kita terhindar dari strategi semburan kebohongan. Dan yang terakhir adalah ketentuan ambang batas suara pencalonan presiden itu yang membuat polarisasi. Tapi saya kira 2024 kita akan roman-romannya punya 3 calon ya, berarti ya. Belum tentu ya. Masih sangat dinamis, jadi belum tentu ada 3 calon, juga bisa saja jadi 2 calon. Tapi saya harap sih semakin banyak semakin baik gitu ya, karena pemilu 2019 lalu dengan 2 calon itu membuat polarisasi politik itu karena ambang batas yang terlalu tinggi seperti itu. Boleh lanjut? Ini ada isu-isu yang dikapitalisasi gitu ya, cyber war, kubu 1 mungkin bisa dilihat gitu ya, kelihatan atau tidak ya, Islam liberal gitu ya dan lain sebagainya. Kubu 02 agak ngap-ngapan ya. Ya, kubu 02 juga sama gitu ya. Jadi memang ada
cyber war, baik itu di Kubu 1 dan Kubu 2 maupun 2019 lalu. Boleh lanjut? Lanjut ya? Boleh lanjut? Oke, nah ini sedikit saya ingin menyampaikan soal media. Ini ada hasil riset gitu ya, dari Daniela Dimitrova. Memang media sosial itu dia informasinya itu cukup rendah, tetapi keterlibatannya itu sangat tinggi, keterhubungannya atau connectionnya itu juga tinggi, dan mobilisasinya juga cukup tinggi. Di tengah kita semua yang menggunakan media sosial, apalagi tadi pemilih kebanyakan dari Gen Z, gitu ya, Gen milenial gitu, tentu ini akan sangat berdampak gitu ya. Dibandingkan partai dan situs kita, media sosial penyerapan informasinya sangat rendah, tapi keterlibatan dan mobilisasinya sangat tinggi. Ini cukup berbahaya gitu dan perlu intervensi. Boleh lanjut? Oke, saya kira ada 3 pihak yang perlu memperhatikan atau bersiap gitu ya untuk menghadapi strategi semburan kebohongan ini. Boleh lanjut? Boleh lanjut? Pertama, tim kampanye ya, tim sukses. Saya kira di sini ada beberapa dari partai politik yang mungkin nantinya akan menjadi tim kampanye. Tim kampanye masing-masing kandidat itu bertanggung jawab untuk mengontrol manajemen isu kampanye agar tidak menimbulkan distorsi informasi dan kampanye liar di media sosial. Tim sukses juga perlu gitu ya mendorong fact checking, mengisi perdebatan publik dengan data, berkemungkinan meminimalisir isu politisasi identitas atau strategi propaganda semburan kebohongan. Pengelolaan isu kampanye juga perlu dilakukan antara pusat dan daerah sehingga balance gitu ya antara pilpres dengan pileg. Dan yang keempat adalah peran Bawaslu dalam memantau dan mengawasi kampanye di media sosial. Ini perlu ditingkatkan kembali gitu ya, terutama berkaitan dengan penindakan. Terakhir, saya mendengar gitu ya, koalisi masyarakat sipil itu telah mengajukan MOU dengan Bawaslu agar bisa sama-sama melakukan pengawasan dan juga penindakan terhadap pelanggaran hoax gitu ya, misinformasi dan misinformasi gitu. Saya kira ini menjadi hal baik dan perlu ditindaklanjuti gitu ya oleh Bawaslu. Boleh lanjut? Yang selanjutnya adalah kesadaran publik ya Bapak Ibu semuanya. Saya kira di sini adalah aktor-aktor yang bisa menyampaikan. Kita jangan sampai terjebak pada pom-pom informasi. Itu dengan algoritma media sosial yang ada, kita khawatir terjebak dalam pom-pom informasi yang mana informasi yang kita terima itu satu arah, itu saja. Jadi ketika kita pro terhadap satu calon, kita tidak akan pernah membuka diri terhadap calon yang lain, tidak akan pernah membuka diri terhadap gagasan-gagasan yang lain, terhadap perdebatan yang lain gitu. Padahal sejatinya dalam konteks demokrasi, pluralisme dan multikulturalisme, opini dan informasi yang beragam itu adalah hal yang baik gitu. Jadi menurut saya membuka diri dari kepompong informasi itu adalah hal yang perlu kita semua lakukan, jangan sampai kita terjebak seperti itu. Selanjutnya adalah sinergi gitu ya antara lembaga-lembaga. Di sini ada kepolisian, Kominfo, BSSN, dan beserta NGO yang fokus terhadap isu-isu disinformasi. Saya kira ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kerja sendiri-sendiri. Kepolisian punya cyber patrol gitu ya. Lalu juga Kominfo punya agendanya sendiri, BSSN punya agendanya sendiri, NGO juga melakukan fact checking. Itu semua harus sinergi agar penindakannya juga lebih jelas seperti itu. Terakhir adalah optimalisasi media digital untuk memberikan ruang pemenuhan hak jawab calon. Seringkali calon itu tidak punya ruang untuk menjawab gitu ya. Jadi media sosial saat ini, media digital, YouTube, podcast dan lain sebagainya menjadi ruang-ruang yang bisa dioptimalkan bagi para calon untuk menjadi hak, memberikan ruang kepada mereka untuk hak jawab gitu dan mengklarifikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali sepertinya lebih dari 10 menit karena sudah dikasih waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Delia. Saya tadi mau menghentikan tapi slide-nya sudah terima kasih, makanya saya kemudian diam. Ternyata masih ada kelanjutan. Saya kira informasi dari Mbak Delia sangat penting ya. Ancaman
politik kebohongan tampaknya belum akan segera hilang. Meskipun beberapa hal yang kita belajar dari 2019 namanya kita akan jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan itu. Yang terakhir, Mas Pramono Tantowi, ini karena teman satu alma mater saya makanya sekalian minta diunjung gitu. Beliau sekarang komisioner di Komnas HAM, sebelumnya komisioner di KPU, jadi menggabungkan antara hak asasi manusia dan teknis kepemiluan. Saya yakin Mas Pramono punya kemampuan untuk melihat itu. Dan saya silakan Mas Pramono, waktunya sama. Nanti saya mohon maaf kalau terpaksa saya harus memberikan lampu kuning kepada saudara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para narasumber serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Ini karena teman satu kampus tidak ada tambahan. Senang sekali pada sore hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Saya kebagian paparan terakhir sehingga tadi sudah banyak sekali poin-poin penting yang sudah di-highlight oleh narasumber sebelumnya. Karena itu saya ingin memulai dari slide ke-5, 6, maaf, terus Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024, Komnas HAM sudah membentuk tim, gitu ya, tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Yang kebetulan yang memimpin timnya saya sendiri beserta beberapa teman yang lain. Dari tim itu kita fokus terus satu lagi, fokus kita ada beberapa hal. Misalnya hak pilih kelompok rentan, kita sudah melakukan pemantauan sekitar bulan Maret April yang lalu, dan rekomendasi-rekomendasi kita sudah kita sampaikan terutama kepada teman-teman KPU dan instansi-instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Fokus kedua adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan berserikat dan berkumpul. Lalu kemudian potensi berkurangnya kematian petugas pemilu yang masif pada pemilu 2019 yang lalu, serta kita ingin mendorong penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang ramah hak asasi manusia. Teman-teman yang saya hormati, kalau kita berkaca pada pengalaman pemilu 2019 yang lalu, tadi saya kira refleksinya sudah cukup banyak sekali. Karena itu saya akan lebih melihat bagaimana potensi-potensi kerentanan terkait dengan hak asasi manusia pada pemilu yang akan datang. Soal hak selanjutnya, terus soal hak memilih, saya kira kita sudah tahu tadi dipaparkan dengan sangat baik dari KPU. Beberapa data terakhir sangat baik. Misalnya soal pendataan pemilih dari kelompok disabilitas itu mengalami pendataan yang lebih baik, harus diakui. Pada pemilu 2019 yang lalu, pemilih disabilitas yang terdata itu hanya kira-kira 350.000. Sekarang 1,1 juta, berarti pendataannya bukan jumlah pemilih disabilitasnya yang meningkat, tetapi pendataannya yang lebih baik. Nah, kira-kira begitu. Demikian juga pendataan pemilih di di lapas, rutan, di panti sosial dan lain-lain itu juga sudah dilakukan. Nah, saya ingin bergeser pada slide berikutnya yang di sini menurut saya ini memang harus saya sampaikan bahwa terkait dengan hak untuk dipilih ini memang masih ada beberapa persoalan. Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang sayangnya memang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, sehingga berpotensi merugikan hak warga negara untuk dicalonkan. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tahun 2022 ini terkait dengan hak bagi mantan napi untuk bisa diajukan kembali sebagai calon. Itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa mantan napi itu bisa dicalonkan kembali jika
sudah melewati masa jeda 5 tahun sejak dia selesai menjalani seluruh pidananya. Ya, jadi itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi KPU kemudian membuat aturan yang ada klausul khusus. Jika ada pidana tambahan, gitu ya, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka jeda waktunya yang mengikuti pencabutan hak politiknya itu. Jadi kalau pencabutan hak politiknya 3 tahun, maka ya masa jedanya hanya 3 tahun. Jadi ya, jadi seperti itu. Nah itu kemudian ini dilakukan oleh KPU, dan terakhir menurut data dari ICW misalnya Indonesia Corruption Watch, untuk di DPR RI kira-kira ada 12 calon anggota legislatif yang sebenarnya masa jedanya belum sampai 5 tahun. Ya, jadi ini ada persoalan terkait dengan hak dipilih. Lalu yang kedua, ini ada putusan yang terbaru, putusan Mahkamah Agung nomor 24 tahun 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, di Undang-Undang Pemilu itu ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa partai politik ketika mengajukan calon di setiap daerah pemilihan itu sekurang-kurangnya harus 30% perempuan, gitu ya, 30% perempuan. Lalu kemudian diatur di peraturan KPU, kan dalam satu dapil itu bisa 10, bisa 9, bisa 8 atau 7 kursi dan lain-lain sebagainya. Ada yang 4 misalnya itu. Nah itu kan nanti dihitung. Kalau dalam satu dapil misalnya 10 kursi, ya 10 kursi, 30%-nya berarti 3 calon itu minimal perempuan. Nah tapi kalau dia calonnya dalam satu dapil itu hanya 7 kursi, maka ketemunya kan 2,1. 30% kali 7 itu 2,1. Maka KPU mengatur kalau 0,-nya itu di bawah 5, maka dibulatkannya ke bawah. Jadi kalau 7 kursi misalnya, ini tuh 30% kali 7 2,1, maka di situ dia hanya cukup 2 calon, gitu ya. Padahal kalau 2 calon itu ya belum 30%. Nah kira-kira begitu. Kalau 2 calon dia belum sampai 30%. Misalnya 4 kursi, kalau 4 kursi ketemunya kan 30% kali 4 sama dengan 1,2, ya 1,2. Nah itu KPU mengatur kalau 1,2 karena dia belum sampai 1,5 maka dibulatkannya ke bawah, jadi 1 calon cukup. Padahal 1 dari 4 itu hanya 25%. Nah kira-kira begitu. Lalu kemarin terakhir ada putusan Mahkamah Agung yang menganulir itu dan memastikan bahwa tetap syarat sekurang-kurangnya 30% itu harus dipenuhi, tidak boleh ada pembulatan ke bawah. Nah itu oleh KPU hanya ditindaklanjuti dengan surat dinas kepada partai-partai politik, gitu ya, tidak ditindaklanjuti dengan revisi peraturan KPU, sehingga daya ikatnya memang tidak legally binding begitu. Karena itu menurut data dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat misalnya, hampir semua partai yang sekarang ini itu sebenarnya tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 30%. Ada partai yang paling tinggi misalnya 31 dapil dari 84 dapil nasional, dapil DPR RI, ada partai yang dari itu 31-nya tidak memenuhi 30%. Yang paling sedikit ada partai yang 2 dapil tidak memenuhi 30%. Jadi ini problem soal keterwakilan perempuan, sehingga ada sejumlah besar alokasi calon untuk perempuan yang itu diisi oleh laki-laki. Nah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin bergeser ke slide berikutnya. Ini lanjut saja, tadi sudah banyak dibahas oleh Mbak Delia. Nah ini dia, hak atas kesehatan dan rasa aman. Bapak Ibu sekalian, kita punya pengalaman buruk pada pemilu 2019 yang lalu. Harus kita akui, jumlah meninggal dan sakit petugas pemilu kita sangat besar, sekitar 800 orang meninggal. Kemudian yang sakit ada 5.000 sekian. 890 itu bukan hanya petugasnya KPU, bukan hanya KPPS, tapi juga pengawas pemilu, juga aparat kepolisian. Aparat kepolisian saja ada yang meninggal. Dan pada 2019 yang lalu sudah ada riset, itu pertama dari Kementerian Kesehatan melakukan riset, kemudian Ombudsman Republik Indonesia ada riset, kemudian FK
UI melakukan riset, lalu kemudian yang keempat lintas fakultas dari UGM melakukan riset. Jadi ya, kesimpulannya sama. Ini meninggal sesuatu yang natural, bukan dibunuh sebagaimana isu yang berkembang. Gitu ya. Kalau isu yang berkembang kan ini diracun segala macam, gitu ya. Tapi ini tidak. Ini adalah kematian yang natural karena satu, beban pekerjaan yang terlalu berat, kemudian tingkat stres yang terlalu tinggi, lalu kemudian ketiga komorbid, itu ada beberapa. Lalu kemudian yang keempat itu adalah minimnya manajemen risiko. Jadi ternyata menurut penelitian mereka itu petugas kita di TPS itu tidak tahu, nggak ngerti gimana kalau tiba-tiba ada petugas yang napasnya tersentak-sentak, tiba-tiba kolaps misalnya, itu mereka nggak ngerti caranya bagaimana menangani. Jadi kalau istilah kita dulu P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan itu, mereka nggak ngerti cara memberikan basic life support, ya. Jadi hubungan hidup dasar BHD. Ya benar ya, basic life support itu mereka tidak tahu. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini yang harus menjadi salah satu menjadi perhatian kita. Karena itu pada minggu kemarin KPU Komnas HAM sudah mengundang beberapa pihak-pihak termasuk dari UGM, dari Kementerian Kesehatan, KPU, Bawaslu untuk mendiskusikan soal potensi kebetulan meninggalnya petugas-petugas pemilu yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita tahu pada pemilu 2024 selanjutnya saja poin-poinnya. Undang-undang kita tidak berubah, pemilu kita tetap 5 surat suara dalam 1 hari. Tadi diceritakan oleh Bu Betty betapa rumitnya, gitu ya. Nah itu ada beberapa ketentuan yang memang mengikat, gitu ya, ketentuan yang mengikat. Misalnya pasal 383 ayat 2, penghitungan suara hanya dilakukan dan harus sudah selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Jadi harus selesai jam 12 malam. Lalu kemudian ada putusan MK memberi tambahan waktu 12 jam. Jadi lewat tengah malam, jadi tanggal hari pemungutan suara itu 12 malam, boleh tambah 12 jam tapi tanpa jeda waktu. Jadi itu akan kelihatan kan, beban pekerjaan seorang petugas pemilu di hari H itu berat sekali, melebihi kira-kira kapasitas yang wajar. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, karena itu slide berikutnya terkait dengan potensi kematian petugas pada pemilu yang akan datang, kita kemarin sudah melakukan diskusi yang cukup baik dan ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan untuk mengantisipasi itu. Misalnya pemeriksaan persyaratan kesehatan ini menjadi penting, ya. Jadi kalau dulu petugas pemilu itu yang di TPS itu cukup surat pernyataan dan surat keterangan sehat dari puskesmas, itu sudah cukup. Nah ini sama sekali ternyata tidak mencukupi untuk mendeteksi apakah dia punya riwayat penyakit, punya komorbid dan lain-lain, itu tidak mencukupi. Karena itu pemeriksaan persyaratan kesehatan ini harus dipikirkan lebih lanjut. Kemudian kedua, pembatasan usia itu harus minimal maksimal 50, mohon maaf. Kemudian pengurangan beban kerja, teman-teman KPU tentu bisa memodifikasi bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara yang lebih efisien. Kemudian menambah jumlah petugas KPPS yang diberi bimbingan teknis. Kemudian menambahkan materi basic life support atau bantuan hidup dasar dalam materi fintech. Jadi teman-teman petugas kita itu tahu apa yang harus dilakukan ketika situasi krisis seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan TPS yang nyaman dan kondusif. Kita tahu situasi TPS kita itu biasanya ada rokok, kopi, gitu ya, gorengan, itu semuanya nggak sehat. Gitu. Jadi rokok, kopi, gorengan itu sama sekali tidak mendukung keberadaan TPS yang nyaman dan kondusif. Itu yang harus termasuk yang harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir, yang ini perlu kerjasama dengan Kementerian dan Dinas Kesehatan adalah perlunya dukungan, gitu ya, dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan di setiap tempat, termasuk rumah sakit milik pemerintah, untuk menyiagakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai di hari pemungutan suara, gitu ya. Jadi
penyelenggaraan pemilu kalau melihat situasi kayak begitu itu harus seperti penyelenggaraan haji. Jadi sudah mengikut sertakan petugas kesehatan sebagai bagian dari penyelenggaraan teknis pemilu karena risikonya memang besar. Berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian terkait dengan hak atas informasi, saya lewat saja. Kemudian kebebasan berpendapat dan berekspresi, Bapak Ibu hadirin sekalian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Betty maupun oleh Bu Delia terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, soal hoax, soal ujaran kebencian. Itu kita perlu mendorong misalnya teman-teman KPU, Bawaslu, kemudian Badan Cyber Mabes Polri ini misalnya itu untuk menyusun kira-kira kriteria dan batasan-batasan larangan-larangan kampanye yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu kan ada beberapa larangan kampanye, misalnya soal menghina seseorang, menghina sara misalnya. Itu kriterianya apa? Unsur-unsurnya apa menghina itu misalnya. Lalu kemudian menghasut, mengadu domba, itu unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur pidananya. Lalu kemudian mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk menggunakan kekerasan misalnya. Itu beberapa ayat yang diatur di undang-undang yang itu harus didetailkan betul. Bagaimana tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, oleh KPU, Bawaslu dan lain-lain. Dan berikutnya aparatur negara, dalam hal ini tentara, polisi dan ASN dan birokrasi pemerintahan harus menjaga imparsialitas. Ini penting Bapak Ibu hadirin sekalian. Bibit-bibitnya sudah kelihatan ketika satu pasangan calon misalnya datang ke satu daerah tapi tidak diizinkan. Tapi begitu yang datang yang lain izinnya keluar dengan mudah, ya kan? Nah yang kayak gini nggak boleh, gitu ya. Jadi tentara, kepolisian, kemudian ASN itu betul-betul harus netral dan imparsial. Demikian juga penegakan hukumnya, ini juga harus tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum atas misalnya penyebaran hoax. Pada pemilu 2019 yang lalu saya mengalami betul bagaimana penyebaran hoax sangat luar biasa, gitu ya. Dan ke depan yang seperti ini akan terulang kembali, tapi